Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik ikhwas sekalian, insyaallah pagi ini kita lanjut kembali pembelajaran bahasa Arab kita dari kitab Durusul Lughah jilid yang pertama. Oke, terakhir kemarin kita sudah membahas percakapan yang ada di pelajaran yang kelima ya. Di percakapan ini mengandung beberapa kaidah ya. Di antaranya kaidah mudhaf mudhaf ilaih, kemudian kaidah tentang munada, ada juga tentang dzaraf atau kata keterangan tempat ya. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Baik, sebentar saya tampilkan notepad dulu ya. Oke. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas salah satu kaidah yang terpenting di pelajaran yang kelima ini, yaitu pembahasan tentang idhofah atau penyandaran kata. Ya, di kata disandarkan ke kata yang lain ya. Satu kata disandarkan ke kata yang lain. Ya. Contoh misalnya kata buku. Ya, buku bahasa Arabnya kitabun ya. Kitabun. Oke. Kemudian ada kata yasir. Ya. Bahasa Arabnya yasirun ya. Yasirun. Oke. Kalau kita mau katakan buku yasir, bukunya ini disandarkan kepada yasir ya. Bukunya disandarkan kepada yasir. Maka tidak bisa kita katakan kitabun yasirun. Ya, tidak bisa kita katakan kitabun yasirun. Padahal kalau buku saja kitabun, yasir saja yasirun. Tapi kalau buku yasir nggak bisa kitabun yasirun. Ini nggak seperti bahasa Indonesia ya. Dia punya kaidah tersendiri. Nah, kali ini kita akan sandarkan buku ini kepada si yasir selaku pemiliknya. Ya, maka caranya adalah dengan menggunakan kaidah idhofah ini. Ya, penyandaran kata. Kata buku kita akan sandarkan kepada kata yasir ya. Sehingga menjadi seperti ini. Ya, yang kemarin sudah kita bahas ya. Kita bu. Nah, jangan kitabun lagi. Jadi hilang tanwinnya. Kitabu. Kemudian kata yang kedua yasirun berubah menjadi yasirin. Ini nggak nampak di sini kasrohnya. Sebentar, saya ganti font kayaknya ya. Kayaknya harus diganti fontnya biar kelihatan harokatnya. Oke, sebentar. Saya pakai font ini aja deh. Tradisional Arabic. Oke, kelihatan ya teman-teman ya. Nah, asalnya kitabun dan yasirun gitu ya. Nah, ketika disandarkan menjadi kitabu yasirin, tidak lagi kitabun yasirun ya. Kita ambil contoh lain misalnya rumah dan kita sandarkan misalnya kata guru, rumahnya guru gitu ya. Rumah bahasa Arabnya baitun. Kemudian guru bahasa Arabnya al-mudarrisu.
Nah, maka kalau kita mau katakan rumah guru, maka jadi gimana? Bai Itu, baitu atau baitun? Baitu. itu. Baitu al-mudarrisi. Jadi kasroh. Asalnya su menjadi si. Nah, ini namanya apa? Idhofah. Penyandaran kata ke kata lain. Gitu. Kata pertama dihilangkan tanwinnya dan tidak boleh pakai al. Kata yang kedua dia harus majrur. Harokat akhirnya kasroh atau kasrotain. Ya, begitu ya. Sekarang kita kembali lagi ke bukunya. Pak Ustadz mau Ya, bertanya boleh? boleh silahkan. Pak, itu kalau kata tunggal ya, bukan kata tunggal, kalau kata berdiri sendiri seperti kitab atau buku atau rumah Hmm. atau nama orang, itu kenapa akhirnya pakai un gitu, Ustadz? Iya, Tidak baik. kitab aja atau tidak kitab aja atau orang Yasir aja gitu, Iya, pakai mati atau gimana? Itu iya, iya. kaidahnya gitu ya? Iya, betul. Jadi kata-kata di dalam bahasa Arab terutama kata-kata benda ya. Kata-kata benda itu asalnya diakhiri dengan harokat. Ya, diharokati dengan harokat dhammah atau dhammatain. Ya, contoh misalnya kitabun, khalidun. Tapi dalam pembicaraan, dalam ngobrol ya, pembicaraan, harokat akhirnya itu dibuang. Harokat akhirnya dibuang. Hei, misalnya kita mau bilang, wahai Yasir, ya Yasir, ya Yasir. Enggak, ya Yasiru. Kalau ngomong ya, kalau ngobrol. Kalau ngobrol mereka itu membuang harokat akhir. Tapi kan kita di sini eh, yang kita fokuskan adalah membaca teks gundul. Nah, membaca teks gundul itu berarti kan harus memunculkan semua harokat yang ada. Nah, Iya, harokat yang iya. ada itu dimunculkan. Yasir, Yasir itu asalnya Yasirun gitu. Kemudian kitab, ya kitab itu asalnya kitabun, dimunculkan. Harokat akhirnya dimunculkan. Tapi ketika dipakai ngobrol ya, bukan membaca ini, ngobrol ya. Nah, harokat akhir itu dibuang. Misalnya kita mau katakan bukunya Yasir, kitabu Yasir, kitabu Yasir. Nah, tapi kalau disuruh harokati coba akhirnya kitabu Yasirin. Nah, Oh, harus tulisan tahu. yang baca beda ya, Ustadz ya? Tulisan dengan Jadi obrolan tulisannya, beda. oh, gitu ya? Iya, tulisan dengan obrolan itu berbeda dalam bahasa Arab ya. Jadi obrolan harokat akhir itu dihilangkan sama kayak kita baca Quran ya Bismillahirrahmanirrahim. Asalnya kan Bismillahirrahmanirrahimi. Ada harokat akhirnya di tulisannya. Ya, di Oh, mimnya ada kasrohnya di akhir, tapi kasrohnya dibaca tidak dibaca karena wakof, karena berhenti di sana. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Asalnya alhamdulillahirabbil alamina. Ada harokat fathah di akhir, tapi karena wakof maka dihilangkan harokat terakhir, begitu, ya. baik, Tapi baik. harus tahu kita harokat akhir itu apa, harokat akhirnya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Na, ni, atau nu. Nah, ini yang dipelajari di sini. Oh, Ya. Buat apa mengetahui harokat akhir? Kalau bacaannya disambung, ya harokatnya harus dibaca. oh iya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya. Nggak boleh alhamdulillahirabbil alamin nurrahmanirrahim. Salah. Oh, iya. Karena udah keseringan di wakaf, jadi dia nggak tahu harokat akhirnya itu apa. Nah, disinilah pentingnya kita mempelajari bahasa Arab untuk mengetahui harokat akhir. Ar-Rahmanir Rahimi Maliki Yaumiddin. Nah, ada yang baca Ar-Rahmanir Rahimu Maliki Yaumiddin. Salah. Ar-Rahmanir Rahima Maliki Yaumiddin. Salah. Atau disukun. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Salah. Ar-Rahmanir Rahimi Maliki Yaumiddin. Nah, kecuali wakaf. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, tarik nafas. Maliki Yaumiddin. Nah, baru. Nah, itu salah satu fungsi dari kita mengetahui harokat akhir suatu kata.
Oke, jelas ya? Yes. Oke. Lagi Ustaz mau tanya Ustaz. Iya, silakan. Di hujung perkataan domatain dengan fatatain, macam mana ada kriteria yang apa disebut dalam domatain Iya. ataupun kasratain? Iya. Ya. Baik, untuk fathatain itu harokat huruf yang diakhiri dengan fathatain ini nanti belajarnya ke tajwid ya. Belajar ke tajwid. Belajar ilmu tajwid. Karena memang tajwid ini salah satu irisan dari bahasa Arab ya. Tajwid ini irisan dari bahasa Arab. Ilmu tajwid itu ilmu yang mempelajari bagaimana melafalkan huruf-huruf Arab dengan fasih. Jadi dia itu masih bagian dari bahasa Arab ya. Nah, kalau dalam ilmu tajwid ya, harokat akhir yang fathatain, yang kasrotan, yang domatain ini memang beda perlakuan ya. Ya, kalau yang domatain dan kasrotain semuanya sama-sama dijadikan sukun. Tapi kalau fathatain dia harus dibaca, dipanjangkan di mad. Ya, khusus untuk fathatain. Memang dari sana kaidahnya begitu. Ya, kaidahnya seperti itu. Jadi kalau fathatain dia dibaca 2 harokat. Misal wanisaan, tulisnya wanisaan, tidak dibaca wanisa, tapi wanisaa dibaca. Nah, tapi kalau nisaun atau nisain, nah, saat dia berhenti wanisa disukun. Tapi kalau fathatain wanisaa dibunyikan begitu. Ya, kaidahnya memang seperti di ilmu tajwid. Ya, namanya mad iwad. Ya, namanya mad iwad. Jadi panjangkan dua harakat. Ya, paham Ustaz. Oke, jelas ya? Ya. Baik. Nah, sekarang kita akan coba berlatih teman-teman membuat susunan idhofah atau penyandaran kata. Ya. Coba perhatikan di sini yang punya bukunya boleh dibuka halaman 28, yang nggak punya bukunya boleh lihat di layar. Ya. Di sini ada latihan menyandarkan satu kata ke kata lain. Ya. Perhatikan di sini saya bacakan perintahnya, adif al-kalimatal ula ila saniyati. Sandarkanlah kata yang pertama ke kata yang kedua. Ya. Sandarkanlah kata yang pertama ke kata yang kedua. Perhatikan di sini ada contohnya. Kitabun Muhammadun. Nah, ini ada 2 kata ya. Kitabun dan Muhammadun. Kitabun artinya buku, Muhammadun ya orang namanya Muhammad. Ini belum disandarkan, kitabun Muhammadun, masih sendiri-sendiri, masih masing-masing. Nah, sekarang kita coba sandarkan bagaimana jadinya? Kitabu Muhammadin. Ya, jadi huruf terakhir di kata pertama itu jadi dhammah saja. Tadinya dhammatain kitabun. Nah, kemudian diubah menjadi kitabu. Nah, kata yang kedua jadi Muhammadin, jadi kasrotain, asalnya Muhammadun. Berubah menjadi Muhammadin. Nah, begitu ya. Ini contoh kata yang disandarkan ke kata lain. Kata pertama disandarkan ke kata yang kedua. Yang kata yang kedua ini tidak ada alif lamnya ya. Nah, sekarang contoh di sampingnya, lihat di sini ada 2 kata lagi, maktabun dan al-mudarrisu. Ya, ada kata maktabun, ada kata al-mudarrisu. Nah, yang di sini kata yang keduanya pakai al ya. Al-mudarrisu. Nah, sehingga di sininya tidak ditanwin. Su gitu, bukan sun. Ya. Sehingga ketika disandarkan menjadi maktabul mudarrisi, tidak mudarrisin. Enggak seperti Muhammadin gitu ya. Kenapa tidak al-mudarrisin? Karena ada al. Al dengan tanwin itu berlawanan ya. Kalau ada al maka tidak boleh ditanwinkan. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Paham sampai sini teman-teman ya? Ya, maktabun artinya meja, al-mudarrisu artinya guru. Tapi kalau kita mau bilang mejanya guru, nggak boleh kita bilang maktabun al-mudarrisu. Harus dibuat gini, maktabul mudarrisi. Nah, begitu. Jelas ya? Nah, sekarang kita coba berlatih. Sandarkan kata-kata ini
ya, ke kata yang di depannya, ke kata yang kedua, ya. Kita coba ya, kita coba bergantian ya berlatih. Nah, silahkan mulai dari Pak Arif Maulana. Baik Ustaz. Ya, Qalamu Hamidin. dibaca dulu soalnya. Qalamun Hamidun. Oke, sandarkan. Qalamu Hamidin. Iya, jadi kolamu Hamidin. Ya, artinya apa? Penanya Hamid. Penanya Hamid. Ya, betul. Pulpennya Hamid, gitu ya. Takutnya dibaca penanya. Oh, iya. Ada penanya, ada penjawab gitu ya. Takutnya ada yang baca Iya, gitu. Ustaz. Pulpennya Hamid atau penanya Hamid juga bisa, gak apa-apa ya. Baik, barakallahu fiik. Lanjut berikutnya Pak Hasan Akbar. Mau coba? Ya, silahkan. Yang di sampingnya. Baitun. Yang di Oh, sampingnya. yang Sampingnya. Miftahun. Iya. Al-baitu. Oke, ini miftahun al-baitu, dua kata yang terpisah, sekarang sandarkan. Jadi gimana? Miftahul baiti. Betul, miftahul baiti. Tadinya al-baitu berubah jadi al-baiti. Apa artinya? Kuncinya rumah. Iya, kunci rumah, gitu ya. Kunci rumah sudah berkaitan antara kata pertama dan kata yang kedua. Kalau miftahun al-baitu itu masih masing-masing ya. Kunci sendiri, rumah sendiri masih nggak ada hubungannya. Baik, berikutnya Abu Rifki bagaimana? Mau baca? Bisa open mic? Oke, kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Kita skip. Pak Hasidin Abdul Rashid. Yuk, silahkan. Baitun abasun. Iya, jadi gimana kalau disandarkan? Baitu abasin. Iya, baitu Abbasin. Betul. Artinya apa? Rumah Abbas. Rumah Abbas. Iya, begitu. Jadi kalau kita mau bilang rumah Abbas dalam bahasa Arab, jangan baitun Abbasun. Ya, kita harus sandarkan baitu Abbasin. Itu yang benar. Ya. Baik, barakallahu fiik. Lanjut berikutnya Pak Herodin Kartiko. Ya, baik Ustaz. Ya, coba di sampingnya. Dukkanun Mm-mm. at-tajiru. Iya, sandarkan. Dukkanut tajiri. Betul, dukanut tajiri. Apa nih artinya? Tokonya pedagang. Tokonya pedagang. Betul ya. Masya Allah. Lanjut berikutnya Pak Julian Purnama. Siap Ustaz. Ghurfatun. Ali. Aliyun. Ghurfatu aliyin. Iya, jadi ghurfatu aliyin. Iya. Apa ini artinya? Rumahnya kamarnya Ali. Kamarnya Ali, betul ya. Ghurfatu aliyin. Kamarnya Ali. Ya, lanjut berikutnya Pak Muhammad Arifin. Ya, Ustaz. Iya. Baitun muhandasu. Al-muhandisu. Al-muhandisu. Itu belum disandarkan ya. Coba sekarang sandarkan. Baitul muhandisi. Muhandisi. Iya, betul ya. Baitul muhandisi. Artinya rumah apa al-muhandis? Rumahnya muhandis. Muhandis itu insinyur ya. Muhandis itu artinya insinyur. Jadi baitul muhandisi artinya rumahnya Pak insinyur gitu. Ya. Barakallahu fiik. Pak Sam silahkan. Daftarun sa'idun. Iya, ini masih pisah. Sekarang sandarkan. Daftaru sa'idin. Betul, daftaru sa'idin. Ya, artinya buku tulisnya Said. Buku tulisnya Said. Ya.
Baik. Lanjut, balik lagi ya ke atas Pak Arif. Silakan. Ismun al-waladu. Iya, menjadi Ismul waladi. iya, artinya apa? Nama anak laki-laki. Nama anak kecil ya. Nama anak kecil. Al-waladu itu anak kecil secara umum bisa mencakup laki-laki, bisa mencakup perempuan ya. Tapi umumnya seringkali al-walad ini dipakai untuk laki-laki. Tapi al-walad itu mencakup seluruh anak kecil, mau yang laki mau yang perempuan. Cuma umumnya sering dipakai sama orang Arab untuk nyebut anak laki-laki. Padahal dia umum ya. Bisa dipakai untuk yang perempuan juga. Baik, barakallahu fiik. Lanjut berikutnya Pak Hasan Akbar. Silahkan. Mindilun yasirun. Mindilun yasirun. Sandarkan menjadi apa? Mindilu yasirin. Mindilu Yasirin. yasirin. Iya betul. Mindilu yasirin. Jadi kasroh yang terakhirnya ya. Artinya apa? Sapu tangannya yasir. Betul. Sapu tangannya yasir. Ya. Lanjut. Abu Rifki bagaimana? Sudah bisa? Oke, masih belum bisa kita skip ya. Pak Hasidin, silahkan. Kitabun Allah. Allahu. Allahu. Iya. Sandarkan jadi apa? Kitabullahi. Kitabullahi. Betul. Kitabullahi. Jadi kasroh ya akhirnya. Apa nih artinya? Kitab Allah. Kitab Allah. Maksudnya Al-Quran ya. Kitab Allah, Al-Quran. Ya. Lanjut berikutnya. Pak Herodin Kartiko. Silahkan. Komisun Umarun. Ammar. Komisun Ammarun. Iya. Jadi apa kata disandarkan? Ammarin. Komisu Ammarin. Betul. Artinya apa? Baju Ammar. Bajunya Ammar. Iya, bajunya Ammar atau kemejanya Ammar. Hati-hati bedakan antara Ammar dengan Umar ya. Nah, Ammar dengan Umar beda. Kalau ada alifnya itu Ammar. Ammar. Ammar ada huruf alif di sana. Kalau Umar tidak ada. Ain, mim, ro langsung 3 huruf. Ain, mim, ro itu Umar. Tapi kalau ada alifnya ain, mim, alif baru ro itu Ammar. Bedakan ya. Lanjut. Berikutnya Pak Julian Purnama, silahkan. Bintun at-tabibu. Bintun at-tabibu. Ya. Bintun at-tabibu. Sekarang sandarkan jadi gimana? Bintut tabibi. Iya, bintut tabibi. Artinya apa nih? Anak dokter. Anak perempuan ya. Anak perempuan dokter. Bintu itu anak perempuan. Atau kalau mau lebih simpel lagi, terjemahkan putrinya dokter. Gitu. Lebih simpel ya. Putrinya dokter. Ya. Lanjut. Pak Muhammad Arifin. Silahkan. Iya. Sarirun. Sarirun. Khalidun. 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 Sarirun Khalidun. Ini masih pisah ya, belum disandarkan. Sekarang sandarkan. Saririn. Nggak boleh kasroh. Sariru. Sariru, kata yang ya? pertama nggak ditanwin. Yang di kasroh itu kata kedua. Ya. Sariru ya. Sariru Khalidin. Begitu. Hati-hati ya. Lebih teliti. Sariru Khalidin, bukan saririn ya. Betul. Sariru Khalidin. Artinya apa? Sarir apa sarir? Ranjang. Ya. Tempat tidur. Ya, sarir. Sariru Khalidin artinya tempat tidurnya Khalid. Khalid nama orang. Ya, Khalid nama orang ya. Ada itu Ustadz namanya Ustadz Khalid ya.
Ustadz Khalid bahasa lama. Itu Khalid itu tulisannya gitu, Khalidun. Ya. Lanjut berikutnya. Pak Sampuno silahkan. Miftahun asayaratu. Sandarannya Miftahus sayaroti. Betul, Masya Allah. Miftahus sayaroti. Ya. Apa artinya? Kuncinya mobil. Kunci mobil ya. Apa beda miftahus sayaroti dengan miftahun as-sayaratu? Miftahun Miftahus sayaroti yang tadi ya, kunci mobil dengan miftahun as-sayaratu. Miftahun as-sayaratu. Apa nih, lupa nih. Miftahun as-sayaratu ini belum disandarkan. Oh, iya. Artinya masing-masing. Miftahun kunci sendiri, as-sayaratu mobil sendiri. Apa hubungan kunci ini sama mobil? Enggak ada. Sekarang kita mau kaitkan. Jadi gimana? Miftahus sayaroti. Jadilah kata pertama berkaitan dengan kata yang kedua. Begitu. Kata pertama disandarkan ke kata yang kedua. Jadi al-idhofah jangan mudah. Idhofah, betul. Jadi idhofah. Oke, udah ya. Oke, sekarang kita masuk latihan yang ketiga. Ya, latihan yang ketiga. Nah, ini udah mulai gundul-gundul ini ya. Udah mulai enggak ada harokatnya nih. Ya. Udah mulai hilang harokatnya. Baik. Saya terjemahkan dulu perintahnya yang di bold nih, yang tebal tulisannya. Iqra, bacalah. Iqra, bacalah, waktub, dan tulislah. Bacalah dan tulislah. Ma'a artinya dengan. Ya, ma'a artinya dengan atau bersama. Ya. Bisa diartikan dengan, bisa diartikan bersama ya. Kemudian dobti. Dobti artinya memberikan harokat. Panjang artinya ya. Baca dan tulislah dengan memberikan harokat. Awakhiri, awakhir ini bentuk jamak dari akhir. Ya. Akhir-akhir. Maksudnya akhir-akhir gimana nih? Ujung-ujungnya. Ya, harokat huruf yang paling terakhir gitu ya. Al-kalimati dari kata-kata berikut ini. Jadi iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimati. Bacalah dan tulislah dengan memberikan harokat pada akhir-akhir dari kata-kata berikut ini. Nah, di sini ada kata-kata yang udah kita bahas semuanya. Ini bukan kosakata baru, ini kosakata lama ya. Nah, buat teman-teman yang sudah dapat kosakata yang kemarin kita jelaskan tuh. Nah, ini pasti bisa nih bacanya ya. Nah, tinggal nentukan aja harokat akhirnya. Ini babun atau babin atau baban atau babu atau babi atau baba. Ada 6 kemungkinan nih. Ya, tinggal baca yang mana. Tergantung lihat kaidahnya. Ya, kaidah yang sudah kita pelajari tadi, kaidah idhofah ya. Kata yang pertama jangan ditanwin. Kata yang kedua harus majrur, diakhiri harokat kasroh. Begitu ya. Baik. Silahkan bergantian ya. Satu baris deh. Ya, baca satu baris silahkan Pak Arif Maulana. Babul madrasati. Iya. Himarur rajuli. Baitu hamidin. Sayyaratul mudiri. Iya, Masya Allah, lancar ya. Ya. Coba diterjemahkan. Babul madrasati apa? Pintu sekolah. Pintu sekolah. Lanjut. Himarur rajuli. Keledai laki-laki. Keledainya laki-laki. Keledainya laki-laki. Terus baitu hamidin. Rumahnya Hamid. Rumahnya Hamid. Sayyaratul mudiri. Mobilnya kepala sekolah. Mobilnya kepala sekolah. Ya, betul. Ya. Lanjut
Pak Hasan Akbar, silahkan. Mindilu Ammarin. Mm-mm. Ismut Talib. Ismut Talibi, betul. Baitullahi. Mm-mm. Fi kitabillah. Fi kitabillah. Hi. Fi kitabillah. Iya, fi kitabillahi. Apa nih artinya? Mindilu Ammarin. Sapu tangannya Ammar. Sapu tangannya Ammar. Iya. Ismut Talibi. Apa artinya? Namanya pelajar. Nama pelajar. Ya, nama pelajar. Baitullahi. Rumah Allah. Rumah Allah. Kita sering dengar Baitullah ya. Baitullah itu susunan idhofah itu. Bait dan Allah. Nah. Fi kitabillahi apa? Di kitabnya Allah. Iya, di dalam Di dalam kitab Allah. Maksudnya dalam Al-Quran. Ya, betul. Barakallahu fiik. Lanjut berikutnya. Pak Hasidin Abdul Rashid. Silahkan. Baris ketiga. Man baiti Bukan man, itu min. min baiti baitil mudarrisi. Iya, min baitil mudarrisi. Nah, apa artinya? Dalam Min. dalam. Kalau dalam itu fi ya. Fi di dalam. Min itu artinya dari. Dari rumah ke Al-mudarris. madrasah. Enggak. Al-mudarris itu guru. Guru. Nah, al-mudarris itu artinya guru. Madrasah itu pakai tamarbutoh. Al-madrasah. Ini al-mudarris. Ya. Al-mudarris. Al-mudarris artinya guru. Berarti artinya gimana nih? Min baitil mudarrisi. Rumah Dari rumah guru. Dari rumah guru. Dari rumah guru gitu ya. Min baitil mudarrisi. Asalnya baitul mudarrisi ya. Asalnya baitul mudarrisi, taknya diharokati dhammah. Tapi karena ada min sebelumnya, min huruf jar, menyebabkan kata setelahnya menjadi majrur sehingga dibaca min baitil mudarrisi. Begitu. Lanjut. Ala maktabu. Ada ala huruf jar juga tuh. Ala maktabil mudiri. Ala muktabil mudiri. Ala maktabil mudiri. Ya. Ala maktabil mudiri. Apa ini artinya? Ala apa ala? Ala dari Ustaz. Ala di atas. Dari itu min ya. Ya. Ala artinya di atas. Di atas. Maktab apa maktab? Maktab artinya meja. Meja, maktabun meja. Ya. Atas meja guru. Guru mudarris, ini mudir. Beda ya. Mudarris itu guru. Kalau mudir apa mudir? Mudir kepala sekolah. Kepala sekolah. Iya, kepala sekolah ya. Kalau di Malaysia apa nyebutnya, Bang? Cikgu besar ya. Guru besar. Nah, guru besar ya. Guru besar. Nah, ya, kalau di sini sebutnya kepala sekolah. Kepala sekolah ya, Pak. Ala maktabil mudiri, di atas mejanya guru besar. Iya, gitu. Gitu bahasa Arabnya seperti itu, ala maktabil mudiri. Baik, ini sepertinya masalah di hafalan kosakata, Pak Hasid. Ya. Kosakatanya dihafal lagi. baru belajar, Pak. Baru gabung ya, telat gabungnya ya. Ya, telat, Pak. Ya, nanti disimak lagi rekaman kelas kita yang dari awal. Baik. Biar nggak ketinggalan ya. Ya. Yang baru gabung
yang baru gabung yang lain juga sama ya, disimak rekaman yang dari awal. Ini Ada link rekamannya itu di deskripsi grup kita. Oh, Di grup WhatsApp itu ada deskripsinya, di situ ada linknya. Kalau nggak salah, ini udah pertemuan berapa ya? Ini pertemuan 11. Mau sudah, wah, sudah tinggal jauh, Pak. Ketinggalan jauh, makanya dikejar tuh. Ini Iya, benar-benar dari dasar kita belajarnya. Ya, Ya. apa, Pak. Pelan-pelan. Nanti dikejar ya. Ya, Pak. Barakallahu fiik. Lanjut. Berikutnya kita masuk ke latihan yang keempat, Iqra, bacalah. Nah, disuruh baca nih kita. Baca dan terjemahkan ya. Baca dan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oke. Silahkan berikutnya, Pak Herodin Kartiko. Nomor 1. Aina baitul mudarrisi. Mm-mm. Aina baitul mudarrisi. Mm-mm. Huwa ba'idun. Huwa ba'idun. Ya, artinya apa? Di mana rumah kepala sekolah? Bukan. Rumahnya- Al-mudarrisi itu guru. Oh ya. Di mana rumah guru? Mm-mm. Rumahnya jauh. Dia jauh, gitu ya. Dia jauh. Huwa artinya dia ya. Dia jauh. Huwa ini kepada rumah, kepada orang Ke ya? rumah. Huwanya Oh. kepada rumah. Nah, jadi di dalam bahasa Arab itu ada kata ganti, tapi kata gantinya itu bisa mengacu ke makhluk benda mati ya. Ke benda mati bisa. Ya, baik. Huwa bisa ya? Bisa. Kalau di bahasa Indonesia kan dia, kamu, saya, mereka itu kata ganti orang. Di bahasa kita ya. Di bahasa Indonesia itu kata ganti orang. Di bahasa Arab untuk selain orang bisa. Ya, misal di mana pulpennya Yasir gitu ya. Di mana pulpennya Yasir? Dijawab dia di atas meja. Dia yang dimaksud adalah pulpen. Nah, begitu ya. Jadi bisa dipakai untuk benda mati. Kalau di bahasa Indonesia kan dia itu untuk kata ganti orang, bukan yang non orang ya. Kalau di bahasa Arab mencakup yang manusia maupun benda mati. Gitu. Oke, lanjut berikutnya. Pak siapa nih? Jordi Alba. Baru bergabung juga nih kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Tafadhal. Al-Qur'anu kitabullah. Kitabullahi. Ba-nya di domah ya. Al-Qur'anu kitabullahi. Coba diulang lagi. Al-Qur'anu kitabullahi. Bukan kitabal, kitabu. Pakai domah. Enggak pakai fathah ya. Coba lagi diulang. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Artinya apa? Al-Qur'an kitab Allah. Ya, Al-Qur'an adalah kitab Allah. Ini udah jadi serapan bahasa Indonesia ya. Jadi kayak nggak diterjemahkan. Al-Qur'an kitab Allah ya. Bahasa Arabnya Al-Qur'anu kitabullahi. Ya, betul. Barakallahu fiik. Ya, ada yang mau bertanya, Pak Herodin? Kaitannya bagaimana Ustaz ya? Kalau kitabullahi kan mudhof ilaih. Iya. Kalau Al-Qur'annya sebagai apa itu ya? Al-Qur'annya sebagai mubtada. Mubtada ya. Pelajarannya belum ya? Udah ya? lewat malah ya. Udah lewat ya. Sebelum belajar idhofah, itu kita belajar ini dulu. Belajar mudhof ilaih. Baru gabung ya Pak Herodin ya. Mudhof ilaih ini Al-Qur'an namanya apa, mubtada ya? Al-Qur'an namanya mubtada, posisi sebagai mubtada. Kitabullahi ini adalah khobarnya, sekaligus dia idhofah. Gitu. Sudah ada ya. Mubtada dan khobar ya. Mubtada dan khobar. Nanti bisa disimak rekamannya ya, yang sebelum-sebelumnya itu udah kita jelaskan ya. Syukran. Oke, afwan. Lanjut. Mau nanya Ustaz, di rekamannya itu lengkap ya Ustaz, ada ya yang lalu ya? Lengkap dari awal buku, Pak.
Iya, iya, Lengkap insya dari Allah. awal kitab. Jadi yang mau belajar bahasa Arab dari nol, itu saya sarankan menyimak dari awal. Menyimak dari awal rekaman ini udah pertemuan ke-11 nih ya. Jadi memang wajar kalau agak pusing-pusing ya. Masuknya tengah-tengah ya. Harus dikejar Baik, yang belum, terutama yang belum baik, pernah baik. belajar bahasa Arab sama sekali. Mungkin ada yang baru gabung juga tapi sebelumnya udah pernah belajar bahasa Arab di tempat lain. Jadi tidak terlalu pusing ketika bergabung. Tapi kalau sebelumnya belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali, tiba-tiba masuk di tengah-tengah. Itu pusing tuh. Jadi memang kami sarankan menyimak dari awal, ada rekamannya. Jadi setiap kita belajar ini direkam, Mbak. Setiap belajar direkam, di-upload di YouTube, nanti bisa disimak. Buat Baik, baik. bahan murojaah di rumah gitu, mengulang. Karena kalau kita ketemu nih sepekan sekali begini, itu pun kalau misalnya lagi nggak ada kerjaan saya atau nggak ada kepentingan ya. Kalau ada kepentingan bisa 2 pekan sekali, bisa sebulan sekali nih ketemunya. Ya, pas lagi senggang ya kita belajar gitu. Pas saya sedang ada keperluan dan lain-lain seringkali libur. Nah, waktu libur itu bisa dipakai buat teman-teman itu untuk ngulang ya. Untuk ngulang-ngulang pelajaran dari pelajaran 1 sampai pelajaran yang terakhir gitu. Baik, kita lanjut ya. Silahkan berikutnya Pak Julian Purnama, nomor 3. Silahkan. Al-Ka'batu baitullahi. Baitullahi, betul. Artinya apa? Rumahnya Allah. Ka'bah adalah rumah Allah, ya. Rumah Allah. Sedikit faedah ya, ini disampaikan oleh para ulama, kalau ada kata disandarkan ke lafzul jalalah atau lafadz Allah, ya, ini bisa bermakna, maksudnya adalah kata tersebut adalah kata yang mulia. Ya, semua kata yang disandarkan kepada Allah, maka kata tersebut menjadi kata yang mulia. Contoh Rasulullah. Rasul disandarkan kepada Allah, maka Rasulnya mulia. Kitabullah. Kitab ini karena disandarkan kepada Allah menjadi kitab yang mulia. Baitullah juga sama. Ya, Baitullah, rumah Allah. Maka maksudnya itu adalah Allah memuliakan rumah tersebut. Begitu ya. Allah memuliakan rumah tersebut. Jadi rumah itu, bangunan itu adalah bangunan yang mulia. Al-Ka'bah itu kan bangunan ya, rumah ibadah. Al-Ka'batu baitullahi. Itu semua ya, semua kata yang disandarkan kepada Allah, maka umumnya kalau dia mengandung makna positif maka menambah kemuliaan. Maka itu menambah kemuliaan. Beda dengan ketika disandarkan kepada selain Allah, misalnya Baitu Muhammadin. Ini nggak punya keutamaan khusus. Ya, Baitu Muhammadin, rumahnya Muhammad. Tapi kalau Baitullahi, nah ini punya kemuliaan. Karena disandarkan kepada Allah. Umumnya ya, umumnya begitu kata yang mengandung makna positif. Ya. Tapi dia bisa jadi menjadi sangat hina. Ya, di satu sisi dia jadi sangat mulia, di sisi yang lain dia sangat hina. Contohnya apa? Aduwullah, musuh Allah. Aduwullah artinya musuh Allah. Ini berarti sangat hina. Ya, jadi dilihat konteksnya ya. Bisa jadi bertambah kemuliaannya, bisa jadi bertambah kehinaannya. Ini khusus untuk kata yang disandarkan ke lafadz Allah. Ya. Jelas ya? Oke, lanjut berikutnya. Siapa nih? Pak Lukman Abu Muhammad baru bergabung nih kayaknya. Mau membaca? Oke, kalau nggak bisa open mic, kita skip ya. Bisa? Baik Ustaz, yang nomor 4 Ustaz. Oke, bisa. Silahkan. Nomor 4. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Rasulullahi atau hu? Rasulullahi. Rasulullahi. Mudhaf ilaih ya. Artinya apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adalah utusan Allah. Iya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Oke, satu lagi ya, kita ambil satu lagi. Pak Muhammad Arifin, silahkan. Nomor 5. Khorojul Horoja. Horoja ya? Mm-mm. Horoja madrasah Al-mudarrisu. al-mudarisu Mm-mm. Min min gurfatil gurfatil mudiri. mudiri. Mm-mm. Oke. Khorojal mudarrisu min gurfatil mudiri. Ini kalau nyimak dari awal bisa insya Allah baca gundul gini ya. Insya Allah bisa lancar ya. Ini karena di tengah-tengah gabungnya. Khoroja artinya keluar ya. Khoroja artinya keluar. Al-mudarrisu artinya Pak Guru. Di Pak Guru keluar min gurfatil mudiri dari ruangan al-mudir. Mudir itu artinya kepala sekolah. Jadi Pak Guru keluar dari ruangannya kepala sekolah. Ya. Baik. Taib. Mungkin kita cukupkan sampai sini ya teman-teman ya. Karena jam 10 saya ada halakoh lagi. Ada halakoh tahsin setelah ini. Nah, jadi mungkin insya Allah kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita lanjut lagi di pekan berikutnya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semuanya untuk tetap istiqomah dalam mempelajari bahasa Arab. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah. Allah khair, Ustaz. Wa jazakumullah.